Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas metode namanya Analysis of Covariance atau sering disingkat dengan ANCOVA. Jadi kita akan membahas kasus ANCOVA. Jadi judul kasusnya itu pengaruh metode belajar ya. Pengaruh metode belajar dan IQ terhadap nilai matematika. Jadi sebenarnya judul sebenarnya itu pengaruh metode belajar terhadap nilai ujian matematika siswa dengan IQ sebagai variabel kontrol atau kovariat. Nah, jadi di sini tujuan utamanya itu sebenarnya kita ingin menguji pengaruh metode belajar terhadap nilai ujian matematika. Tapi di sini kita melibatkan variabel kontrol atau nama lainnya kovariat, di mana di sini IQ sebagai variabel kontrolnya. Nanti kita coba praktek olah data menggunakan SPSS dan cara baca hasilnya. Oke, kita lihat kasusnya dulu. Kasusnya, misalkan seorang guru ingin meneliti apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika ketika diterapkan 3 metode belajar. 3 metode belajar atau mengajar. Jadi di sini ada 3 metode belajar ya. Ada metode A, metode B, metode C. Ada 3 metode. Nah, masing-masing metode itu akan diterapkan kepada 10 siswa yang berbeda. Jadi metode belajar A kita terapkan untuk 10 siswa. Kemudian metode belajar B kita terapkan kepada 10 siswa yang lain. Berbeda lagi ya. Kemudian metode belajar C kita terapkan ke 10 siswa yang lain lagi. Jadi total siswanya ini ada 30 siswa. Nah, itu dia. Jadi guru ini ingin melihat ada nggak perbedaan nilai ujian matematika di antara metode belajar A, B, dan C. Atau bahasa lainnya, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari metode belajar terhadap nilai ujian matematika. Nah, itu dia. Nah, tapi guru ini berpikir ada faktor yang lain yang harus dikontrol, yakni IQ. Nah, kan tiap orang kan IQ-nya beda-beda. Jadi guru ini ingin menggunakan IQ sebagai variabel kontrolnya. Dia ingin mengontrol IQ. Jadi IQ ini bisa dikatakan variabel kovariat atau variabel kontrol. Nah, sehingga di sini teman-teman, nilai ujian matematika itu sebagai variabel tak bebasnya. Jadi nilai ujian matematika itu sebagai variabel tak bebasnya, di mana skala datanya itu metrik atau numerik angka. Seperti contoh nilai ujian matematika Andi 6,5, nilai ujian matematika Budi 6,4. Nah, itu kan angka. Jadi itu namanya metrik atau numerik atau rasio. Nah, kemudian ada metode mengajar. Nah, di sini ada metode mengajar A, metode belajar B, metode belajar C. Di mana pada metode belajar ini, saya buat kode angka 1 itu untuk metode belajar A, angka 2 untuk metode belajar B, angka 3 untuk metode mengajar C. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk variabel metode mengajar ini, metode belajar, itu variabelnya merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Jadi metode mengajar, metode belajar mempengaruhi nilai ujian matematika siswa. Di sini variabel metode belajar itu skala datanya non-metrik atau kategori. Nah, kemudian ada variabel IQ yang merupakan variabel kovariat. Contoh IQ-nya Andi 100, IQ-nya Budi 99 dan seterusnya. Di sini skala data dari variabel IQ-nya juga metrik atau numerik atau rasio. Di sini IQ merupakan variabel kontrol. Nah, jadi dalam penggunaan analysis of covariance atau ANCOVA, di sini ada variabel bebas, di mana variabel bebasnya dia kategori. Kemudian variabel tak bebas, itu skala datanya rasio atau angka atau numerik. Dan variabel kovariat. Nah, di sini variabel kovariatnya ini skala datanya metrik atau numerik atau rasio. Nah, ya, jadi yang akan kita cari pertama, apakah terdapat interaksi
apakah terdapat interaksi antara metode mengajar dan IQ? Jadi, di sini kita akan menguji dulu nih, antara metode belajar dengan IQ itu terjadi interaksi nggak? Nah, itu dia. Dalam mempengaruhi nilai ujian matematika. Ini namanya nanti asumsi homogenitas. Jadi, dalam analysis of covariance, ada asumsi yang harus dipenuhi namanya asumsi homogenitas. Nah, ini interaksi dia. Kemudian nanti, apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan di antara metode belajar A, B, dan C dengan mengontrol pengaruh IQ? Nah, itu yang akan kita cari nanti. Kemudian, apakah terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara IQ dengan nilai ujian matematika dengan mengontrol pengaruh metode mengajar atau belajar. Itu dia. Nah, jadi itu yang akan kita cari. Nah, kemudian ada beberapa tahapan yang akan kita olah datanya nih di SPSS. Pertama, kita akan lakukan pengujian asumsi linearitas, kita akan melakukan pengujian asumsi homogenitas, dan kita akan melakukan pengujian hipotesis. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita langsung coba praktek dengan SPSS ya. Ini teori-teorinya, nanti teman-teman tinggal baca di bahannya. Oke, pertama saya sediakan datanya dulu ke dalam Excel. Di sini metode mengajar ini, skala datanya kategori ya, kategori. Kalau 1 itu untuk kategori metode A, 2 untuk kategori metode B, 3 untuk kategori metode C. Jadi ini ada metode mengajar, ada nilai matematika, ada IQ. Nah, data yang ada di Excel ini, kemudian saya pindahkan ke dalam SPSS seperti ini. Nah, di sini ada variabel metode, ada nilai, ada IQ. Nah, pertama kita akan melakukan pengujian asumsi linearitas. Jadi, kita akan melakukan pengujian asumsi linearitas antara IQ dengan nilai ujian matematika. Asumsi linearitas ini IQ, skalanya numerik, angka, rasio. Nilai ujian matematika itu juga numerik atau rasio. Nah, kita akan melakukan pengujian asumsi linearitas dengan menggunakan teknik korelasi Pearson. Caranya pilih analyze, kemudian correlate bivariate, nih. Kemudian Kemudian sebentar. Tadi kita ulang dulu ya. Analyze, correlate bivariate, kemudian ini variabel nilai matematikanya sama IQ-nya kita masukkan ke kotak sebelah kanan, kemudian pilih OK. Nah, muncullah hasil dari korelasi Pearson. Nah, sekarang kita coba baca hasilnya, ini dia. Nah, nilai yang akan kita baca itu nilai pada baris seek to tail. Itu nilainya 0,01. Artinya apa? Kalau nilai seek to tail-nya 0,011 lebih kecil daripada 0,05, 0,05 ini tingkat signifikansinya, maka kesimpulannya adalah asumsi linearitas dipenuhi. Nah, sehingga terpenuhinya asumsi linearitas menunjukkan terdapat alasan yang cukup kuat memasukkan IQ sebagai variabel kontrol. Jadi asumsi linearitas ini untuk menguji apakah IQ ini benar-benar cocok dimasukkan ke dalam variabel kontrol covariate atau tidak. Nah, karena nilai seek-nya lebih kecil daripada 0,05, di sini 0,011, maka variabel IQ itu sudah signifikan, sudah tepat dimasukkan sebagai variabel kontrol atau covariate. Nah, pengujian selanjutnya adalah pengujian asumsi homogenitas. Nah, ini kita akan menguji apakah terjadi interaksi antara metode mengajar dengan IQ dalam hal pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika. Nah, di sini sebenarnya tidak boleh terjadi interaksi. Nah, kalau terjadi interaksi itu artinya terjadi pelanggaran asumsi homogenitas. Tapi kalau tidak terjadi interaksi antara metode belajar dan IQ, maka itu tidak terjadi pelanggaran asumsi homogenitas. Oke, gimana caranya? Oke, caranya adalah di sini pilih analyze, kemudian pilih general linear model, pilih univariate. Kemudian di sini metode mengajarnya nilai matematikanya sebagai variabel dependent, ya, variabel yang dipengaruhi. Metode mengajarnya sebagai fixed factor, variabel independent.
IQ-nya sebagai variabel kovarian. Nah, kemudian pilih model, kemudian pilih custom, kita masukkan metode, kita masukkan IQ, kemudian ini kita tandai dua gini, tekan ini. Nah, di sini ada IQ bintang metode. Ini namanya interaksi. Nanti kita bakal melihat nilai sig dari interaksinya untuk pengujian asumsi homogenitas. Kemudian pilih continue, pilih OK. Maka hasilnya muncul di bawah ini. Nah, ini dia. Hasilnya sudah saya interpretasi di bawah sini, ini dia. Ini nilai sig dari interaksinya, nilai sig-nya adalah 0,426. Nah, kalau nilai sig dari interaksinya, ada metode bintang IQ itu interaksinya 0,426. Kalau nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya asumsi homogenitas dipenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi interaksi. Tapi kalau nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05, maka itu asumsi homogenitas dilanggar atau tidak terpenuhi atau terjadi interaksi. Nah, di sini teman-teman, karena nilai sig-nya 0,426 lebih besar dibandingkan 0,05, maka asumsi homogenitas dipenuhi. Atau tidak terjadi pelanggaran asumsi homogenitas. Atau tidak terjadi interaksi antara metode belajar dan IQ dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika. Nah, oleh karena asumsi linearitas terpenuhi, asumsi homogenitas dipenuhi, barulah kita melakukan pengujian hipotesis yang aslinya. Kita akan menguji apakah metode belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian matematika dengan mengontrol IQ. Itu yang pertama. Atau apakah terdapat perbedaan nilai matematika berdasarkan metode belajar ABC dengan mengontrol pengaruh IQ. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara IQ dan nilai matematika dengan mengontrol pengaruh dari metode mengajar. Nah, caranya adalah kita praktekkan lagi. Pilih Analyze, pilih General Linear Model, pilih Univariate. Ini kita reset. Masukkan lagi metode mengajarnya di fix, nilai matematikanya di dependent, IQ-nya di covariate. Kemudian pilih model ya, pilih custom, masukkan metode sama IQ, kemudian continue, kemudian OK. Ya, covariate-nya di sini ya. Oke, kemudian pilih OK. Maka muncullah hasilnya, ini dia. Tabel ini saya pindahkan di sini. Nah, inilah dia hasil dari pengujian analisis of covariance. Pertama kita lihat aja nilai sig dari IQ-nya 0,016 ya. Karena lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara IQ dan nilai ujian matematika dengan mengontrol pengaruh dari metode belajar. Itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua, kita lihat nilai sig dari metode 0,0000. Artinya apa? Jadi kesimpulannya, karena nilai sig dari metode 0,000 lebih kecil daripada 0,05, artinya metode belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian matematika. Dengan kata lain, terdapat perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan di antara metode belajar A, B, dan C. Nah, itulah aplikasi dari metode ANCOVA. Pengaruh metode belajar terhadap nilai ujian matematika dengan variabel kontrolnya adalah IQ. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.